dalam nama Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya Ibu Bapak sekalian. Haleluya. Oh, Pak Otto tiba-tiba menghilang, ya. Bukan rapture, ya. Kalau rapture kita semua ikut, ya. Pak Otto ada tugas di Holy, ya. Hari ini Pak Otto khotbah di Holy, jadi saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya kemarin nggak bisa ikut PBB, ya, karena sebenarnya berapa hari ini tuh saya lagi drop, nggak tahu gatal-gatalnya muncul lagi sampai bengkak-bengkak, tapi nggak tahu puji Tuhan semalam masih sih bengkak kalau dilihat gitu ya, tapi puji Tuhan sudah nggak gatal sekali, ya. Saya semalam kemarin itu seharian saya ngomong, Tuhan aku minta Tuhan kau jamah lah, kau jamah Tuhan, kalau orang lain ditolong masa saya nggak ditolong, ya. Saya kemarin, ya puji Tuhan hari ini, ya sudah sangat membaik, ya. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Hari ini saya mau ajak setiap kita belajar tentang satu tokoh, ya. Sebenarnya tokoh ini sangat familiar, ya, sangat kita sudah kenal sebelumnya. Namanya Yusuf. Kita mau buka yuk di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama, ya. Nanti kita akan berhenti. Saya mau bacakan buat setiap kita, ya. Kejadian 37 mulai ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya. Jadi ia masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sampai di sini kita berhenti dulu. Yusuf ini sebenarnya anak kesayangan, ya, anak paling disayang dari Yakub. Ya, kalau kita lihat cerita-cerita Yakub, ya, dia ini pernah ikut pamannya kan, ya. Dia cintanya sama Rahel istrinya, ya. Nah, Yusuf ini anaknya Rahel. Sebenarnya kenapa Yusuf ini sangat dikasihi sama papanya, ya, sama si Yakub? Karena yang pertama memang Yusuf ini anak di masa tua, ya. Kalau saya lihat dari sejarahnya, ya, ketika Yusuf ini lahir, si Yakub ini umurnya 91. Ya, kalau di masa-masa itu mungkin sudah biasa, ya, orang di usia lanjut mereka tetap punya anak, seperti Abraham gitu, ya. Nah, Yusuf ini lahir ketika si Yakub ini usianya 91. Dan Yusuf lahir dari anak Rahel, istrinya yang paling dikasihinya. Sehingga Yusuf ini jadi anak, kalau orang ngomong anak sengkuanan, anak paling disayang gitu, ya. Anak paling dimanja gitu. Bahkan dari saudara-saudaranya yang lain, Yusuf itu paling disayang.
Sampai ayahnya mengatakan, ia menyuruh ya orang-orang bawahannya membuat jubah yang maha indah. Istilahnya kalau maha itu kan ya sudah paling top ya levelnya ya. Maha. Artinya apa? Enggak cuman indah, paling indah. Bahasa Semarangnya itu paling enak ya. Paling. Sudah itu paling mentok gitu ya. Paling indah. Jubah maha indah. Saya ketika saya persiapkan khotbah ini, sebenarnya saya dapat seminggu lalu ketika saya duduk di situ. Tuhan katakan ini loh perjalanan hidup. Minggu lalu kalau saudara dengar khotbahnya Pak Oto ya tentang bagaimana hidup kita ini berjalan dengan Tuhan. Tuhan kasih satu tokoh namanya Yusuf. Seringkali kita mau belajar dari Yusuf ya. Seringkali kita ini ya sama loh dengan Yusuf. Samanya kenapa? Setiap kita ya itu anak-anak kesayangannya Tuhan. Kita tuh sudah dikasih jubah maha indah. Kalau ibu bapak percaya, kita ini semua ini sedang pakai jubah maha indah. Apa sih jubah maha indah itu? Ada dua hal yang saya dapatkan ya tentang jubah maha indah. Yang pertama, jubah maha indah itu bicara tentang anugerah. Anugerah apa sih? Anugerah keselamatan. Dikatakan bahwa kita ini ditebus oleh darah Yesus. Saya mau terus ingatkan buat setiap kita. Kita ini ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu setiap kita. Karena gini Ibu Bapak, kalau kita ini tidak diingatkan terus, seringkali kita ini jadi lupa ya bahwa kita ini umat tebusan Tuhan. Kita ini bisa jadi lupa kalau kita ini, aku ini anak-anak Allah. Seringkali kita ini jadi melupakan jati diri kita. Tapi yang paling penting saya ingatkan kembali Ibu Bapak. Di ayat ini katakan, menyuruh membuat jubah yang maha indah. Yesus Bapa memberikan jubah maha indah buat setiap ibu bapak, buat setiap saya, buat setiap saudara-saudara yang lihat di YouTube hari ini. Apa sih? Ada anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan itu apa toh? Kalau Roma katakan, Roma 8 ayat 14 kita mau buka ya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak ada ya. Seorang budak itu pakainya jubah budak, bukan jubah maha indah. Kalau kita dapat jubah maha indah, artinya kita ini anak-anak Allah. Sebagai anak kesayangannya Allah. Saya waktu merenungkan ini saya ngomong, Tuhan, sejujurnya ini saya baru tahu loh pewahyuan ini. Yusuf dikasih jubah maha indah karena ia anak kesayangan dari Yakub. Kita dapat jubah maha indah karena kita adalah anak-anak Allah. Roma katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makanya ibu bapak hari ini, ibu bapak yang hadir maupun ibu bapak yang nonton di YouTube, ibu bapak kalau belum terima Yesus sebagai juru selamat, belum menyerahkan hidupmu untuk dibaptis, saat ini ambil keputusannya. Ambil keputusannya. Karena apa? Supaya kita ini dipimpin Roh Allah. Jadi anak-anak Allah. Punya jubah maha indah. Punya anugerah. Ada janji Allah yang akan digenapi dalam setiap kita. Dikatakan lagi ya ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut. Tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dengan jubah maha indah, kita bisa katakan kita ini anak Allah. Kalau kita ada pergumulan, ada persoalan, aku anak Allah loh. Aku punya Bapak yang besar. Hari ini uangmu menipis, aku punya Allah yang kaya. Allah yang kaya rela jadi miskin supaya aku kaya. Ini janjinya. Aku sakit, bilur-bilurnya Yesus menyembuhkan aku. Yesus disalib buat aku. Itu kita harus masukkan itu dalam hidup kita. Jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi. Katakan berikutnya lagi ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ayat 17 garis bawahi. Dan jika kita adalah anak, pakai jubah maha indah, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak terima janji-janji Allah. Ibu Bapak, jubah itu jubah maha indah itu selain melambangkan anugerah keselamatan, itu juga melambangkan otoritas. Kita sebagai anak punya otoritas kan? Saya dulu waktu kecil, papa saya tuh kan tukangnya ada beberapa gitu ya, tukang kayu ya. Saya ini anak tukang kayu kayak Yesus gitu ya. Jadi tukang kayunya papa saya itu banyak gitu ya. Saya minta apapun, keterampilan SD minta apapun pasti dibuatin. Enggak usah lewat papa saya cuma ngomong sama si bapak itu, Pak, aku buatin dong. Pak, aku ini dong, dia langsung buatin. Punya otoritas. Hidup kita juga sama, kalau kita ngomong aku anak Allah, artinya apa? Kita punya otoritas sebagai anak-anak Allah, ya. Dikatakan kembali di sini. Dan kita, jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak terima janji-janji Allah. Dan ia akan menerima bersama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama Dia. Bu Bapak, kalau kita bicara tentang anak, ya, yang pertama tadi otoritas anak, ya, otoritas anak. Kalau kitalah punya, mungkin kita yang tadi saya ngomong, karyawan papa saya nggak akan ngomong lewat papa saya. Saya akan langsung ngomong ke karyawan papa saya. Punya otoritas sebagai anak. Sama halnya, kita anak Allah, kita punya otoritas atas iblis. Kita punya otoritas atas masalah kita. Yang kedua, anak itu apa sih? Dia punya hak waris. Ada hak waris, ahli waris. Ibu bapak yang hari ini berpikir, aku nanti ninggalin apa ya ke anak-anakku. Ada bahkan beberapa orang mungkin gontok-gontokan juga karena warisan. Merasa aku punya nih, punya papaku. Aku punya nih, punya orang tuaku. Itu terima warisan. Dikatakan di situ bahwa kalau kita lihat ya, di 1 Tawarikh 5, kita mau buka sama-sama coba yuk. 1 Tawarikh 5, ini yang membuat akhirnya Yusuf itu jadi luar biasa ibu bapak. 1 Tawarikh 5, 1 Tawarikh 5 ya, coba kita buka. Sudah? 1 Tawarikh 5
ayat yang ke dua, kita baca mulai dari ayat yang pertama ya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Ya, jadi Ruben itu yang paling sulung. Dialah anak sulung. Tetapi karena ia melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah anak sulung. Karena apa? Yusuf punya jubah maha indah. Saya ketika baca ini, Tuhan, aku mau jubah maha indah. Itu enggak pergi dari hidupku. Biar jubah maha indah itu selalu dalam hidupku. Memang Yehuda yang melebihi saudaranya, bahkan salah seorang menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Yusuf, jubah maha indah, dia punya otoritas, dia punya anugerah keselamatan. Dia terima janji Allah. Dia dibenarkan oleh penebusan darah Yesus. Tapi dia juga punya hak kesulungan. Sama dengan kita. Kita terima hak kesulungan. Roma tadi katakan, kalau kamu terima janji, kalau kamu jadi anak Allah, kamu jadi ahli waris. Terima janji Allah. Ini loh warisan yang kekal itu ini loh. Kita terima semua yang di sini. Dengan apa sih? Dengan percaya. Sebenarnya ya Ibu Bapak, kita ini sebagai anak-anak Allah, kita itu harusnya terima semua yang di sini. Apa sih ini yang di sini? Semua janji Allah. Masa depan cerah penuh harapan. Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau meminjami dan bukan meminjam. Itu janji-janjinya itu luar biasa loh Ibu Bapak. Tapi seringkali kita tidak ngalami kenapa? Seringkali kita tidak ngalami kenapa? Jubah maha indahnya. Padahal kita tahu kita pakai jubah maha indah. Tapi kenapa kita tidak ngalami? Yusuf kalau kita lihat ya, saya nggak akan kembali ke kejadian lagi. Nanti Ibu Bapak boleh baca di rumah. Yusuf ini karena punya jubah maha indah. Saudara-saudaranya kan iri kan ceritanya ya. Sudah dibunuh aja, dah dibunuh. Tapi kakaknya ada yang ngomong, jangan dibunuh lah. Masukin ke sumur aja. Nanti jubahnya dikoyak, dicelupin ke darah. Nah seringkali kita juga sama. Kita ini sebenarnya ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita ini diberikan jubah maha indah. Tapi ada orang-orang yang ngomong gak seneng sama kita. Ingat ya Ibu Bapak, setiap kapasitas kita, setiap hal yang baik itu selalu diuji dengan yang namanya proses. Seringkali ketika kita ngomong, aku ini loh jadi kepala bukan ekor. Ada orang-orang yang mau nyeret kamu ke bawah tiba-tiba. Ini loh aku jadi orang yang meminjami bukan orang yang pinjam. Tiba-tiba bisnismu hancur. Tiba-tiba kamu diapusi sama orang. Itu proses. Dan seringkali kita ini sudah jubahnya dikoyak, dicelupin ke darah, dimasukkan ke dasar sumur lagi. Seperti Yusuf. Dan tiba-tiba kita sadar kita ada di sumur. Yusuf kan dikatakan gitu kan? Dibawa, dibuang ke sumur kering. Ketika saya ngomong Tuhan, semalam itu saya sampai ngomong, ketika saya sharing ini sama Pak Otu ngomong, kamu ini ada aja ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya tuh dapatkan gini, ketika kamu di sumur, suasana sekitarmu tuh gelap. Kamu enggak ngerti jalan keluarmu kan?
noleh kanan kok yo mentok Tuhan, noleh kiri kok yo mentok. Pernah ya, bapak-bapak pernah buat sumur kan ya? Ya kan kalau buat sumur, saya waktu kecil itu di rumah oma saya itu ada sumur yang nyerek itu loh. Itu selalu oma saya ngomong, jangan deket-deket nanti kecemplung. Saya tuh bayangkan kalau kecemplung, noleh sana enggak bisa, noleh sini enggak bisa. Terus mau keluarnya gimana sih? Jalan keluarnya gimana coba? Hah? Naik tuh? Dongaknya ke atas kan? Enggak mungkin noleh-toleh tuh. Sumur kan ya paling gede seberapa sih? Di situ saya ngomong, Tuhan, iya ya. Seringkali orang itu kalau di bawah sumur, dalam sumur yang kering, seringkali masih noleh-noleh, ya enggak ketemu sapa-sapa tuh. Sumur kering nih, kita tahu kita punya jubah maha indah, dikoyak dengan semua persoalan kita, sampai kita ini berdarah-darah rasanya, dan kita ada di sumur, dan seringkali kita ini sadar bahwa kita ini sedang di sumur, suasana gelap, becek, gak enak, dingin, gak ada siapa-siapa, teriak-teriak, gaung. Pernah kan kalau teriak di sumur, gaung kan, gitu kan. Kalau kita teriak-teriak di sumur kan begitu, kayaknya kita enggak nemukan jawaban. Gelap, mau noleh kanan gelap, mau noleh kiri gelap, ke bawah ya ada cacing misalnya. Nolehnya kemana sih? Ke atas kan? Sama hidup kita. Hari ini kalau ibu bapak ada di sumur, jangan takut. Jatahmu itu jubah maha indah. Nolehlah ke atas, dongak ke atas. Jangan lihat kiri kananmu. Kiri kananmu tuh gelap. Apalagi ke bawah. Jangan. Dongak ke atas. Minta pertolongan sama yang di atas. Kalau kita di sumur kan mintanya pertolongan sama yang di atas tuh. Tolong. Hidup kita sama. Sekarang ibu bapak ada di sumur apa? Kegelapan seperti apa yang sedang menghampiri hidup? Dongak ke atas, dongak ke atas. Jangan noleh kiri kanan, enggak ada yang nolong. Ibu bapak mau lihat pendeta, enggak bisa nolong. Mau lihat siapa? Orang yang kaya enggak bisa nolong. Lihatnya ke Tuhan. Kalau Tuhan enggak gerakkan, nolong enggak? Enggak. Semua itu Tuhan. Jadi apa sih yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Jangan takut. Jangan takut. Porsimu itu besar, kapasitas hidupmu itu besar. Jubah maha indah. Cuman memang harus melewati yang namanya proses. Segala sesuatu itu kan pasti ada ujiannya kan? Ya kan? Saya lihat Aral jadi ingat. Saya ini kuliah mau jadi sarjana. Sudah tahu nih saya bakal jadi sarjana. Tapi apakah dengan sarjana itu kita enggak ada ujian? Enggak. Setiap 3 bulan ujian, setiap berapa bulan ujian, pasti ada ujian. Sama kita. Kita nih tahu nih kita anak Allah. Roma katakan kita ini menderita bersama Dia. Kita ini ujian juga bersama Dia. Jangan takut. Jangan kecil hatimu. Jangan gentar. Kita melewati proses itu bersama dengan Dia. Seringkali orang selalu ngomong, ya saya tahu Bu, saya dapat jubah maha indah. Saya tahu Tuhan itu angkat saya. Tapi kenapa itu saya difitnah orang?
Kenapa sih Bu orang itu enggak senang sama saya? Lihat contohnya Yusuf. Enggak disenengin saudaranya, dibuang ke dasar sumur. Enggak ada yang dimintain tolong. Sampai akhirnya satu kakaknya ngomong, sudah jual aja lah, jual. Seringkali kita juga sama tuh. Enggak disenengin saudara-saudara kita. Ya. Ada loh, ada. Ya kan? Kemudian rasanya dijual. Habis gitu Tuhan angkat. Dapat fitnah lagi. Tuhan kasih kepercayaan loh ke Yusuf. Sama. Seringkali Tuhan kasih kepercayaan sama kita. Kepercayaannya macam-macam. Ada yang bisnisnya semakin besar, ada yang dapat promosi di kantor, tapi tiba-tiba ada orang-orang yang rasanya enggak senang sama kita. Normal itu, biasa. Asal kita melewatinya bersama Tuhan. Di situ proses itu untuk menguji kita. 1 Korintus katakan, coba ya 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Biasa. Ibu-ibu kalau sudah ngobrol, alah biasa. Sering tuh ngomong gitu? Sama. Kita kalau ngomong ada pencobaan, ada fitnah, orang enggak senang sama kita, biasa. Hari ini dompetmu kering, biasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biasa. Pencobaan itu biasa. Ujian itu biasa. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan ngerti sih, Tuhan ngerti kekuatanmu. Anak kecil gak mungkin dong dikasih barbel 5 kilo. Tapi kalau kita barbel 5 kilo, iya bisa. Gak mungkin dong anak umur 5 tahun disuruh gendong beras 25 kilo. Ngerti kekuatannya. Tuhan itu ngerti kekuatannya kita. Jadi semua yang kita alami itu biasa. Gak melebihi kekuatan kita. Asal apa kita percaya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal biasa, pencobaan itu biasa. Tuhan kasih kekuatan supaya kita bisa menanggungnya. Itu kan luar biasa Tuhan. Jadi ketika kita dalam pencobaan sekalipun, tetap jaga integritas. Kita belajar dari Yusuf. Saya enggak mau panjang lebar lagi. Belajar di rumah ibu bapak. Baca Kejadian 37. Yusuf itu menjagai hidupnya, hatinya itu dengan integritas. Kemarin Pak Otu kami habis sharing, Pak Otu katakan, hati yang berintegritas itu adalah hati yang perfect, sempurna. Dia berada di jalan yang sempurna. Jadi kalau ibu bapak lewati pencobaan, tetap punya integritas. Itu karena itu akan menuntun hidupmu pada jalan yang sempurna. Perfect. Sempurna.
Ketika difitnah, dicaci, saudara, jangan ngomong apapun, tutup mulutmu. Pembelaan itu dari Tuhan. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Mau direndahkan serendah-rendahnya, emang siapa sih kita? Kalau Tuhan tidak kasih jubah maha indah, kita ini jubahnya apa sih? Jubah budak. Alkitab kan katakan, dulu kamu jadi tawanan. Tapi karena penebusan darah Yesus, kamu itu dapat jubah maha indah. Ketika kita direndahkan serendah-rendahnya, ya enggak apa-apa. Karena apa? Itu biasa. Pencobaan itu biasa. Asal hatimu ini loh. Jagai hatimu dengan integritas. Karena apa? Itu jalan yang sempurna. Itu jalan yang perfect. Sempurna. Ketika kita mengalami pencobaan demi pencobaan, kita bisa jaga hati kita. Yusuf ya, di rumah tante Potifar, difitnah, dimasukkan penjara. Yusuf teriak-teriak enggak? Di cerita itu? Enggak. Ya dia terima. Karena dia tahu. Roma 8 ayat 28 katakan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua itu baik. Semua itu baik. Tinggal kita tuh ngelihatnya dari sisi yang mana sih? Nggak ada segala sesuatu tuh Tuhan ciptakan itu buruk. Ingat ya, penciptaan selalu Tuhan katakan hari pertama Tuhan ciptakan baik. Semua itu baik. Semua itu baik. Hidup kita ya sama. Kita ini diciptakan baik, semua baik. Peristiwa apapun boleh datang, semua itu mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Intinya apa sih? Mengasihi Tuhan. Jaga hidupmu dengan integritas, karena itu di jalan yang sempurna. Bisa dipercaya. Ketika dalam proses hidupmu bisa dipercaya enggak? Atau kita ini semakin diproses, semakin kita ini enggak terima. Semakin kita ngeyel. Ketika direndahkan semakin kita ini ngeyel sama Tuhan. Semakin kita nyalahkan orang lain. Atau kita ini mau terima. Ya memang dia memang kurang Tuhan. Tapi aku sebagai sesama tubuh Kristus, aku mau dampingi supaya dia kekurangannya berkurang. Itu loh fungsi tubuh Kristus. Kalau kita nanti kapan? Nah, nanti kita akan bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Saling backup, saling memperlengkapi. Ya, saya aja ya. Kemarin tangan saya yang bengkak merah-merah. Mau keramas saja susah loh. Ditekuk enggak bisa. Mau keramas tuh susah. Itu baru tangan loh. Apalagi kalau kita punya tubuh yang lain yang enggak sempurna. Untung tangan yang satu masih bisa keramas, saling nopang. Sama halnya dengan tubuh Kristus, jemaat. Kalau satunya enggak bisa, ayo yang satunya jalan. Ayo yang satunya dampingi. Jangan sudah enggak bisa, ya urusanmu. No. Kita enggak tubuh Kristus kalau gitu. Kita ini satu loh.
Satu tubuh, satu sakit, semua ngerasain sakit. Saya tuh sering kali ya kalau malam gitu, Pak Oto tuh ngomong gini, kamu tuh kok cemberut sih? Padahal sebenarnya saya tuh gak cemberut loh. Saya tuh kadang tangannya masih gatel lah, perutnya kadang masih sakit lah gitu. Tapi saya gak mau ngomong kalau saya ini lagi menahan semuanya. Cuman saya jadi diem gitu. Nah itu kenapa? Satu ndak enak, semuanya jadi ndak enak. Makan ndak enak, tidur pun ndak enak, ya kan? Bapak ibu lah ndak usah sampai gatelan, ndak usah sakit perut lah. Tengang ya, pernah tahu tengang? Apa sih tengang itu? Ndak bisa noleh tuh loh ya. Enak ndak seharian? Ndak enak. Nggak enak. Mau gini nggak enak, mau gitu sakit. Cuman ini loh. Sampai nangis-nangis kadang, ya kan? Itu loh yang tubuh Kristus. Satu sakit, semua ngerasa sakit. Jangan satu sakit ya toh. Nah makanya leher kamu itu jangan macam-macam, jangan noleh-noleh. Sudah kamu jejek aja leher. Itu kesatuan tubuh Kristus. Ya, kembali ke sini bisa dipercaya. Ya, ketika proses itu jalan, yang pertama punya hati yang berintegritas. Yang kedua bisa dipercaya. Yang ketiga punya ketulusan. Terima penuh dengan rasa syukur. Akhirnya apa sih? Yusuf kan ketemu juru minuman kan? Pada akhir cerita Yusuf di penjara, Kejadian 40 katakan, ya, Kejadian 40, kita mau buka sebentar ya, Kejadian 40, 41, Kejadian 41, Kejadian 40, 41. Coba kita baca sebentar, Kejadian 40, 41, mimpi 41. Nah, katakan ya, mulai dari ayat yang ke-11. Lalu berkatalah kepada kepala juru minuman, kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku dahulu. Pada waktu Tuanku murka kepada pegawai-pegawai dan menahan aku di rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti, pada malam itu kami juga bermimpi. Aku dan kepala juru roti masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana. Ini yang dimaksud Yusuf ya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti diartikannya kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Kalau hatinya kita benar, saya enggak membaca sih prosesnya Yusuf ini. Yusuf katakan, Yusuf naik banding. No, Yusuf terima. Sampai akhirnya Tuhan bawa Yusuf ini ketemu Fir'aun. Siapa sih yang membuat mimpi? Tuhan kan? Tuhan kan bisa berbicara melalui apapun termasuk mimpi. Fir'aun kenapa terus tiba-tiba mimpi? Enggak ada yang bisa mengartikan. Kemudian si juru minuman ini katakan, aku ketemu orang tuh di penjara, dia bisa ngartiin mimpi. Coba dah bawa sini. Kalau itu bukan Tuhan, siapa coba? Kebetulan buat saya enggak ada yang terlalu kebetulan yang sempurna seperti itu. Sampai akhirnya di ayat yang kalau kita baca seterusnya,
Sampai akhirnya Yusuf itu jadi penguasa. Coba lihat ya di ayat yang ke-42. 37 Kejadian 41 ayat yang 42. Dikatakan di sini ya. Sesudah itu Fir'aun meninggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Akhir dari proses kain halus dan cincin otoritas. Jubah maha indah bicara tentang otoritas sebagai anak. Jubah maha indah itu kita punya anugerah keselamatan. Akhirnya Tuhan bawa tetap otoritas. Cincin di jari, kalung, itu melambangkan otoritas. Kita ini sudah dapat kapasitas masing-masing. Porsinya besar. Potensi yang di dalam kita tuh besar. Tapi seringkali proses yang akhirnya mengubah kita itu jadi kecil. Proses yang akhirnya menjadikan kita ini gak bisa berdaya apa-apa. Tapi kalau kita tetap jaga hati kita tetap jaga hidup kita, jubah itu akan dikembalikan. Kapasitas kita itu besar. Terima Yesus, kapasitasmu itu besar. Lewati proses, jagai hidupmu dengan integritas. Itu the perfect way. Itu jalan yang paling perfect. Akhirnya apa? Akhirnya tetap jubah itu gak hilang. Tetap Yusuf dikasih kain halus. Bahkan cincin materai. Otoritas, bicara tentang otoritas. Dan digantung kalung emas. Bicara tentang warisan. Ada yang hilang? Enggak. Kita juga sama. Kita punya kapasitas. Jangan sampai itu hilang karena kita enggak taat sama prosesnya. Kita punya potensi besar. Jangan sampai itu hilang karena kita tidak berjalan dalam jalan yang sempurna. Yang berikutnya ayat yang terakhir. Kejadian 47. Enggak cuman itu, Ibu Bapak. Pada akhirnya Yusuf melewati proses, jubah dikembalikan, otoritas dikembalikan. Tapi Tuhan tambahin satu. Apa itu? Kejadian 47 katakan. Ayat yang ke-27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir. Kalau Ibu Bapak baca ya, cerita Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf bawa semua saudara-saudaranya. Ya, akhirnya tinggal di tanah Goshen. Dan menjadi penduduk di situ. Goshen itu artinya apa sih? Elohim membedakan. Ada perbedaan dalam hidupmu. Hidupmu itu orang lihat kamu beda ya. Makanya seringkali resesi boleh ada. Ya. Hari-hari ini semua terdampak. Boleh ada. Kita enggak bisa sih ngelawan. Bisa ngelawan? Tapi kita tahu ada Goshen. Kita bakal tinggal di Goshen. Ada Tuhan yang membedakan hidup kita. Kamu beda ya. Wajahmu tetap sukacita meskipun kamu terdampak. Kamu kok beda ya? Tuhan yang membedakan. Dikatakan di situ mereka beranak cucu dan bertambah banyak.
Bahkan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Goshen itu ketika Tulah, ya, ingat ya, ketika Israel mau keluar dari Mesir, Tulah itu Goshen itu enggak kena Tulah. Karena apa? Tuhan membedakan. Dan Goshen ini tanahnya itu subur. Ya, Goshen itu cocok buat untuk orang beternak di situ, ya, beranak cucu di situ. Istilahnya itu Goshen itu tempatnya itu, daerahnya itu bagus. Pemeliharaan Tuhan. Ada ketika kita terima Yesus, ada jubah maha indah, ada otoritas, ada anugerah yang Tuhan kasih. Lewati proses dengan hati yang berintegritas, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Lihat bahwa semuanya itu baik, mendatangkan kebaikan. Akhirnya jubah itu tidak hilang. Tuhan ganti berlipat kali ganda. Otoritas Tuhan ganti, warisan Tuhan ganti, jubah tidak hilang. Bahkan Tuhan tambahkan Goshen dalam hidupmu. Hari ini engkau di sumur, jangan takut, biasa. Cari pertolongan, dongak ke atas. Jangan lihat kiri kananmu, gelap kiri kananmu. Percayalah, ketika kita tahu kita di sumur, dongak ke atas. Pertolongan itu datang dari Allah. Tidak ada dari kiri kananmu, pertolongan datang dari Tuhan. Amin. Ayat yang ke-47 ya, tadi katakan. Dan ayat yang terakhir katakan, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Mulai ayat yang ke-29 katakan. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya Yusuf dan berkata, jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di pangkal pahaku dan bersumpah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Dan jangan kiranya engkau kuburkan aku di Mesir, karena aku mendapatkan perhentian dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku keluar dari Mesir, kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Kata Yusuf, aku akan berbuat seperti katamu. Dan Yusuf terakhir ya, ayat terakhir, dan Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujud Israel dengan kepala di tempat tidurnya. Artinya apa? Sampai akhirnya Yusuf, dia tetap jadi anak kesayangan bapaknya. Sama kita. Lewati proses, jangan ngeluh. Tetap Tuhan itu sayang sama kita. Tetap Tuhan itu sayang. Apapun boleh terjadi. Tapi karena kita jalan sama Tuhan, ada anugerahnya itu melimpahi kita. Anugerahnya itu melingkupi kita. Jangan takut. Pencobaan itu biasa. Sumur biasa. Setiap pagi ya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak ngaca, jongkatan, bedaan, bilang, hari ini aku diberkati. Hari ini jatahku besar. Ada jubah maha indah. Jangan sampai itu hilang karena hati kita ketika kita melalui proses. Proses itu biasa, enggak apa-apa. Hadapi. Karena kita tahu, dalam sumur itu dongaknya ke atas. Jangan lihat kiri kanan, dongak ke atas.
Nanti ketika kita menghadapi persoalan, ingat, aku di sumur, dongaknya ke atas. Jangan lihat kiri kanan, dongak ke atas. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ketika dalam proses, ingat lagu ini ya. Lagu ini buat saya tuh kuat jalani hidup. Kalau ibu bapak pernah dengar kesaksian saya, sebenarnya saya ini anak kelewatan nyawa. Ya, pernah dengar ya kalau orang Jawa ngomong kelewatan nyawa. Saya harusnya sudah meninggal, saya seharusnya sudah tidak tertolong ketika umur saya 3 hari. Saya di rumah sakit, mama saya itu 40-50 hari ada ketika melahirkan. Bayinya saya itu 40-50 hari di rumah sakit. Kalau dokter ngomong ada pelengketan usus, jadi tidak bisa terima makanan apapun. Bayinya kecil gitu ya, kalau saya segede ini tuh anugerah gitu ya, makanya anugerah. Hidup saya itu anugerah. Sudah di inkubator biru, tidak bisa minum susu, harus operasi lagi. Makanya kalau saya kemarin harus operasi lagi, masa Tuhan operasi 4 kali, saya nggak mau. Sudah cukup. Operasi pertama itu umur 3 hari. Makanya saya dikatakan nyawa kelewatan. Makanya kalau saya ada hari ini, itu semua karena anugerah. Tidak ada yang saya banggain kok. Apa sih yang mau saya banggain? Orang nyawa kelewatan. Hidup ibu bapak juga sama. Yang dulunya ibu bapak debu, puntung rokok misalnya mungkin, tapi Tuhan angkat jadi anak-anak Allah. Yang dulunya rasanya terbuang, lewat salibnya ibu bapak diangkat jadi anak-anak yang punya jubah maha indah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
doa kami Tuhan. Siapa kami? Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan ketika kami di sumur. Jangan tinggalkan kami ketika kami melalui proses. Pegang erat tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan ketika kami melalui proses, ketika kami melalui jalan-jalan kami. Pegang erat setiap kami Tuhan. Pegang erat setiap kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tanpa kasih-Mu siapa kami ini Tuhan. Tanpa Engkau siapa kami Tuhan. Tanpa musik nyanyikan lagu ini, biar lagu ini tuh sampai masuk ke hati kita. Erat tanganku di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Ini doa kami Tuhan. Pegang setiap tangan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Hanya Engkau Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu yang mau didoakan, Bapak Ibu bisa angkat tanganmu. Enggak usah maju, enggak apa-apa, angkat tanganmu. Yang lain tutup mata. Hamba bawa setiap jemaat jika Injil Kerajaan yang Permata Hijau pagi ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan hati mereka. Hamba hadapkan di hadapan-Mu Tuhan. Pegang terus tangan mereka. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Pegang tangan. Gandeng. Pimpin langkah mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Jubah maha indah turun atas hidupmu. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau anak-anak Allah. Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Dalam kesulitan, dalam kesusahan hidup, dalam sakit penyakit, dalam apapun yang kau hadapi hari ini, dalam sumur sekalipun, Tuhan tak pernah tinggalkan engkau. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan bimbang hatimu. Jangan bimbang hatimu, jangan bimbang hatimu. Tuhan sediakan jalan keluar, Tuhan sediakan jalan keluar. Jangan takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Engkau jadi jawaban atas doa mereka. Engkau buka jalan yang besar bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Engkau angkat setiap mereka yang punya beban berat. Kau beri kelegaan, kau beri jalan keluar tepat waktunya. Kau Tuhan Allah El Shaddai, ada Goshen dalam hidup kami. Kau Tuhan yang membedakan, Kau Tuhan yang membuat kami berbeda dengan orang-orang luar. Karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Hidup kami hanya milik-Mu. Hidup kami hanya oleh anugerah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, Engkau terus berbicara. Engkau yang ingatkan setiap kami Tuhan. Engkau ajari setiap kami. Untuk kami terus berjalan bersama Engkau. Untuk kami berjalan dalam jalan-jalan yang sempurna. Untuk kami terus menjaga hati kami. Untuk kami terus menjaga hidup kami. Supaya Engkau dapati kami berkenan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Pengumuman, masker sudah 11.000 sekian. Ya, puji Tuhan ya, kita nggak kerasa, kita terus berbagi. Ada videonya, ya, ada videonya. Foto nggak ada juga. Kayaknya tadi belum. Ya mungkin minggu depan ya kita akan kasih foto, video. Satelit lain juga akhirnya bergabung bersama kita, ya, satelit Citarum,
yang sudah bergabung Citarum, Majapahit, ya nanti kemarin sempat dicolek gitu ya sama satelit yang lain, ayo bergabung ya. Jadi kita akan selesaikan sampai akhir tahun 15.000 masker. Ya bersyukur ya kita bisa memberkati. Saya ingatkan masker itu seperti kita ini dibuang dari kain-kain perca, dibuang, tapi oleh tangan penjunan, oleh tangan penjahit, jadi hal yang berguna. Sama kayak hidup kita, dulunya dibuang, Tuhan angkat, Tuhan buat, Tuhan kasih kita jubah maha indah hidup kita. Kalau kita bagi masker, ingatkan, kamu dulu tidak berguna, Tuhan angkat. Kenalkan Tuhan lewat masker. Ya, masker bawa pemulihan. Banyak orang dalam hubungan keluarga, ya, dalam pertemanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelas pertumbuhan rohani, masih dibuka seri pertumbuhan rohani SPR. Tanggal berapa SPR? Ada ditayangkan tanggalnya 16 ya, 17, 18 atau 16, 17 ya, November. 4 materi, 2 kali pertemuan. Tanggalnya nanti bisa pendaftaran bisa ke Ibu Lili. Kami masih buka. Kami akan siapkan sertifikat bagi ibu bapak yang 4 materi ini datang semua. Dan buat ibu bapak yang kenal atau punya anak, punya saudara yang masih mau dibaptis, juga suruh datang, temenin ya, didampingi, jangan dicol gitu. Nanti ada temenin. Ya, datang temenin, nanti sampai ikut kelasnya tanggal 27 kita adakan baptisan air. Paginya kita akan ibadah Natal di tempat ini, sekalian nanti kita siangnya baptisan ya, tanggal 27 Desember. Pendaftaran SPR masih dibuka, silahkan hubungin Ibu Lili. Persembahan ya, kita angkat, kita siapkan persembahan, kita berdoa Tuhan, kita tanya Tuhan berapa yang harus kami bawa. Persembahan itu bukan memberi dengan sedekah ya, tapi itu keluar dari hati kita. Enggak peduli berapa sih banyaknya, tapi itu Tuhan lihat. Dulu saya ingat ya, ketika kecil buat bawa persembahan itu, kalau disangoni orang tua, ini buat persembahan ke gereja gitu ya, itu seringkali berpikirnya kok kayaknya buat beli es enak nih gitu ya. Itu dulu saya waktu kecil. Tapi akhirnya saya tahu itu tidak berkenan ya. Jadi seberapa kita kasih persembahan, itu kita kembalikan buat Tuhan. Ya, Tuhan itu kan sudah kasih kita itu luar biasa. Siapkan persembahan, mari kita berdiri. Sudah siapkan persembahan, kita akan berdiri, kita akan bawa persembahan kita. Kita hadapkan ke Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan. Lipat kali gandakan Tuhan. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Jadi berkat. Kami kembalikan perpuluhan kami bayar nasar kami berikan persembahan syukur kami. Dengan sukacita kami berikan.
ke hadapan-Mu. Ini yang kami punya. Engkau berkati. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kiranya shalom Tuhan turun atas hidupmu. Engkau diberkati dimanapun Engkau berada. Engkau jadi berkat dimanapun Engkau berada. Yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Ada Goshen dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat. Jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.